tumbuhan yang sungguh berbuah demi kemuliaan nama-Mu. Cengkeram hidup kami begitu rupa dalam kasih dan anugerah-Mu. Kerajaan-Mu ditetapkan dalam hidup kami, keluarga kami, dan bangsa kami. Di dalam nama Yesus semua yang percaya berkata, amin. Shalom. Saudara, mari kita buka firman Tuhan dari Hosea 7 ayat 8 sampai dengan ayat 16. Saudara, saya diberi tema oleh tempat ini untuk berbicara banyak tentang keluarga, dan saya berdoa supaya kita semuanya tahun 2005 ini menjadi keluarga-keluarga yang berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Menjadi keluarga yang benar menghasilkan saudara anak-anak, menghasilkan saudara anak-anak dan jasmani dan rohani, saudara ya, menjadi anak-anak yang menyenangkan hati Tuhan. Oke, kita baca berbalas-balasan, saudara ya. Kita membaca berbalas-balasan. Saya membaca ayat 8, saudara membaca ayat 9. Hosea 7 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-16. Saya baca ayat 8, saudara jawab dengan suara keras ayat 9, demikian seterusnya. Efraim mencampurkan dirinya di antara bangsa-bangsa. Efraim telah menjadi roti bundar yang tidak dibalik. Kecongkakan Israel menjadi saksi terhadap dirinya, namun mereka tidak berbalik kepada Tuhan Allah mereka dan tidak mencari Dia kendali semuanya ini. Efraim telah menjadi tempat Yahweh, tidak berakal dengan memanggil kepada Mesir, dengan pergi kepada Assyur. Apabila mereka pergi, aku akan membentangkan jaringku ke atas mereka. Aku akan menurunkan mereka seperti burung-burung di udara. Aku akan menghajar mereka karena kejahatan-kejahatan mereka. Seruan mereka kepadaku tidak keluar dari hatinya, tapi mereka meratap di pembaringan mereka. Mereka menoreh-noreh diri karena gandum dan anggur, dan mereka berontak terhadap aku. Mereka berbalik kepada Baal. Mereka adalah seperti busur tipu. Pemuka-pemuka mereka akan tewas oleh pedang karena ucapan mereka yang kasar. Inilah yang akan menjadi olok-olok kepada mereka di tanah Mesir. Ya, sampai di sini firman Tuhan. Ayat 8 berkata, Efraim menyampurkan dirinya di antara bangsa-bangsa. Saudara, kesalahan yang sering kali terjadi hari-hari ini, di mana saudara ada begitu banyak orang Kristen, saudara cara berpikirnya sudah dipengaruhi begitu rupa dengan hal-hal yang buruk dari dunia ini. Saudara, ada begitu banyak orang bilang sama saya, kalau dagang ya enggak nipu, saudara, enggak untung, saudara. Nah, ini cara berpikir yang sudah dipengaruhi. Demikian juga di dalam keluarga. Saudara, tanpa sadar ada begitu banyak istri, saudara ya, sudah dipengaruhi sama dunia. Ya, mereka berkata bahwa kalau kita itu baik sama suami ya, nanti diinjak. Ya, ini waktunya emansipasi, katanya ya. Ini waktunya, makanya istri itu harus tegas, harus punya penghasilan. Suami itu harus diteleponin, dijaga, kalau gak nyeleweng, katanya ya. Saudara, ini semuanya, saudara, kenapa? Karena sudah dipengaruhi oleh cara berpikir dunia. Demikian juga suami-suami. Mereka berkata ya, oh sebaliknya ya, perempuan katanya, jangan terlalu dikasih kesempatan, gak usah tahu banyak duit kita. Ya, nanti kalau enggak dihabisin belanjanya. Saudara, karena terlalu banyak, saudara, kita dicampuri, dipolusi dengan segala sesuatu. Akibatnya, saudara, keluarga banyak yang keluar dari kehendak Allah. Saudara, ibu-ibu, saudara, banyak sangat percaya bahwa anak-anaknya harus pintar. Jadi umur 3 tahun udah kumon, umur 2 tahun udah kumon, saudara ya. Sampai anak-anak stres, saudara. Les Mandarin, Inggris, bahasa Arab kalau perlu, saudara ya. Saudara ya, supaya semuanya, saudara, dipahami, saudara. Nah, ini mengakibatkan bukan tambah baik. Saudara, kita mulai berorientasinya sama siapa? Duit. Dari kecil saya lihat anak-anak yang diomongin sama orang tuanya begini. Kamu nggak pinter, nggak bisa jadi orang kaya. Ya, kamu mesti belajar supaya jadi orang kaya. Loh, kita bawa kemana anak kita? Apa kita bawa ke orientasinya uang? Ya,
Saudara, demikian juga makin hari sampai saudara kita sudah lupa untuk mengabdi sama orang tua. Kita mulai difokus kepada dunia. Pokoknya orang kalau sudah tua taruh saja di rumah jompo, ya beres. Pokoknya kita bayar, ya. Nah, semuanya ini saudara, semuanya ini karena kita sudah diracuni. Tetapi saya berdoa supaya hari-hari ini kita kembali, ya, tidak diracuni, bercampur dengan dunia. Tapi kita mulai berkata, Tuhan, aku mau belajar yang baik, tapi aku membuang yang negatif, dan aku mau mengikuti polamu. Amin. Saudara, ada banyak pola kekristenan yang sangat luar biasa. Salah satunya, saudara, karena ini banyak wanita, kita bahas lebih banyak wanita daripada prianya. Saudara, Alkitab berkata, hai istri, tunduklah kepada suami, seperti Sarah menganggap Abraham adalah tuannya. Demikian juga wanita-wanita bijak harus seperti itu. Saudara, Amsal 31 menceritakan tentang wanita bijak. Bagaimana dia kerja, bagaimana dia bangun pagi-pagi benar. Saudara, bagaimana dia membuat ladang-ladangnya berbuah. Saudara, jadi Alkitab ini enggak anti perempuan kerja. Enggak, siapa bilang? Ya, Amsal 31 dikatakan perempuan yang bijak justru punya ladang. Perempuan yang bijak mendatangkan kapal-kapal. Jadi bukan berarti, saudara, bahwa kita enggak boleh bekerja, bahwa kita tidak boleh pelayanan. Tetapi walaupun kita kerja, walaupun kita pelayanan, suami harus tetap kita begitu hormati. Saudara, kita harus tunduk dan harus membuat suami kita, saudara, istilah kasar saya, jadi raja, ya. Kalau suami kita raja, kita jadi ratu, betul enggak? Kalau suami kita perlakukan jadi jongos, kita jadi apa? Babu. Ya, nah banyak kali karena ibu-ibu ini menganggap suaminya, saudara, ngelakuin kasar, yang ngomongnya, Pak tolong ini tuh, kerjain, masa sih papa nggak begitu? Kalau cara kita seperti itu, saudara, kepada suami, kita babunya, dia jongosnya. Ya. Tapi kalau kita cara memperlakukan kita kepada suami seperti raja, dia datang, kita berikan yang terbaik, kita menyapa dia dengan sebutan-sebutan yang terbaik, yang ya, atau kanda, ya, atau apalah, ya. Kenapa sih Hollywood bisa menawarkan lebih baik daripada kita keluarga Kristen? Salah besar. Sampai anak-anak kita, saudara, lebih-lebih anak yang sudah remaja, ya, lebih suka, saudara, nonton Hollywood dan berkata gitu loh yang namanya cinta. Nggak kayak papa mama berantem terus, ya. Ini salah besar. Karena di dalam kekristenan sebenarnya ada kasih mesra, amin. Seharusnya anak-anak kita bisa berkata, yang di TV mah cuma gombal, papa mama dong contoh sejati, ya. Seharusnya begitu, betul? Ya, karena itu kita kembali, saudara. Kita harus kembali. Saudara harus biasakan, saudara, ya, untuk bisa bicara di depan anak-anak kepada suami, I love you, ya. Harus biasakan untuk bisa cium, ya, kepada suami maupun kepada anak-anak. Saudara, mungkin saudara bilang, suami saya dicium di depan umum, ya, di depan anak-anak, apalagi kaget, biarin, ya. Lama-lama juga seneng, ya. Saudara, seringkali sudah begitu, saudara, tercampur dengan semuanya. Saudara, kemudian sama anak-anak. Saudara, Alkitab saudara pelajari, dikatakan dasar yang pertama diletakkan, saudara, adalah hubungan kasih dan kebenaran firman Tuhan. Di Ulangan selalu dikatakan, ajari mereka tentang firman Tuhan berulang-ulang. Gak ada suruh diajari mereka tentang matematika berulang-ulang. Saudara, ya. Jadi pada waktu, saudara, anak-anak kita ini tumbuh, terutama yang saudara yang masih punya anak-anak balita sampai remaja, jangan jejali mereka dengan begitu banyak les sampai mereka kehilangan hubungan dengan kita. Jangan jejali mereka dengan begitu banyak beban. Ya, ada anak yang sampai pulang karena membawa angka 8 nangis. Kenapa? Karena kalau angkanya 8 digebuk sama mamanya. Harus 9. Saudara, ini mengerikan. Anak penuh dengan kepahitan, pemberontakan. Ya, orang tua malu kalau anaknya kalah sama nilainya anak sebelah. Loh, kenapa? Gak semua Alkitab berkata, kalau saudara kembali kepada Alkitab, bahwa kita semua ini sangat berbeda satu sama lain, betul? Ada yang jadi mata, ada yang jadi hidung, betul? Karena itu anak gak pernah sama. Ada anak yang memang pintar matematika, ada anak yang memang pintar bahasa.
Saudara ya, kalau anakmu memang tidak bakat matematika, mau saudara suruh les 10 jam, tetap aja segitu, saudara ya. Dia frustasi, saudara frustasi, saudara ya. Ngapain? Padahal kalau saudara bisa temukan bakatnya dan talenta yang Tuhan taruh, saudara, maka dia bisa menjadi bintang di tempatnya, betul? Saudara belajar, ya, belajar. Saudara, anak saya yang besar, saudara ya, itu IPA-nya tidak pernah di bawah 9. Tidak usah belajar selalu 9-10. Tapi jangan tanya IPS-nya, saudara ya. 6 sudah haleluya, saudara ya. Karena apa? Karena memang apa ya, nalurinya, keinginannya, kesukaannya di situ, saudara. Kita tidak bisa paksa, saudara ya. Saudara, dan kemudian saudara ya, seringkali kita itu membuat pelajaran, membuat semua Alkitab menjadi beban. Ya, kita bilang sama anak kita, harus doa, harus baca Alkitab. Ya, kalau kamu nakal dikepuk sama Tuhan. Ya. Nah, ini menjadikan mereka kehilangan figur Tuhan yang sebenarnya. Saudara, saya ambil contoh deh, bahwa kalau kita bisa membuat segala sesuatu di rumah jadi sukacita, maka Alkitab berkata sukacita oleh Tuhan adalah kekuatan. Amin. Dan sukacita itu benar kekuatan, ya. Anak saya laki, saudara ya. Jadi contoh-contohnya harap maklum selalu laki-laki, saudara. Karena saya tidak punya anak perempuan. Saya punya anak 3, semuanya laki-laki. Paling besar umur 11 tahun, yang kedua 9 tahun, dan yang kecil hari ini 4 tahun, saudara. Saudara, anak saya itu dua-duanya menyukai, yang besar ya, menyukai Tsubasa Ozora. Itu film kartun Jepang, saudara. Kalau saudara pernah tahu, itu tentang sepak bola, ya. Nah, itu waktu beberapa tahun yang lalu atau 2 tahun yang lalu itu ngetren. Sekarang sudah tinggal ulangannya, ya. Itu Tsubasa Ozora. Saudara, itu namanya susah-susah. Ya. Ada Tsubasa Ozora, ada Wakabayashi, ada Roberto Aleado, atau pokoknya susah-susah, saudara ya. Saudara, dan anak saya suka buka bola, jadi dia tahu Beckham, Ronaldinho, semuanya tahu, saudara ya. Itu susah-susah tapi apa? Tapi ngapalin Ken Arok, saudara ya, nggak pernah apal. Taruman negara kagak pernah apal ya. Pakai nangis bilang sama saya, nggak bisa mak, namanya kebanyakan. Saya mikir bagaimana mungkin namanya kebanyakan. Itu nama cuma 10 nggak apal. Nama pemain bola 50 apal, saudara ya. Tapi saya mau marah gimana? Kenapa, saudara? Karena guru IPS-nya tidak pernah bisa membuat itu menjadi kesukaan. Tapi film dan sepak bola menjadi kesukaan. Dan rupanya segala sesuatu yang suka tanpa susah payah akan mudah dikuasai. Jadi karena itu dalam hidup ini, jangan pernah biarkan anakmu, saudara, ya, hidup dalam peraturan, tekanan, dan beban. Tapi buat mereka menikmati. Karena kalau mereka menikmati Tuhan, maka berdoa, belajar, saudara ya, itu akan menjadi kesukaan. Dan bukan akan menjadi beban. Ya. Demikian juga bekerja. Ya. Sebenarnya kalau anak-anak menyukai, saudara, ya, segala sesuatu di dalam rumah itu menjadi satu, saudara ya. Sesuatu kesukaan itu akan berbeda sekali. Saya berdoa prinsip-prinsip Alkitab ini sangat luar biasa. Jangan mau terjebak dengan prinsip dunia. Orang dunia berkata, iya bu, kalau anak tidak ditindas dari kecil, nanti melunjak. Siapa bilang? Ya. Mari kita belajar kembali kepada Alkitab. Kasih itu menutupi banyak pelanggaran. Amin. Kasih itu merubah lebih banyak daripada setiap kekerasan. Percayalah. Ya. Saya sudah lihat itu di dalam hidup saya, di dalam hidup keluarga saya, saudara. Karena itu mari kembali kepada Alkitab. Demikian juga suami. Saudara, sekarang dunia tanpa sadar membawa kepada banyak suami yang merendahkan kaum wanita. Tetapi Alkitab mengajarkan suami itu harus merawati, harus mengasihi, ya, harus, saudara, mengorbankan nyawanya buat istri, betul? Jadi sebenarnya kalau istri, suami misalnya marah-marah, istriku kagak bisa, ya bikin malu, jelek, gendut misalnya, baju nggak matching, yang salah suami loh. Sebenarnya kalau kata Alkitab ya, karena Alkitab berkata suami itu harus merawat istrinya. Jadi kalau istrinya berantakan, salah siapa? Suami seharusnya, seharusnya. Ya.
Ya. Nah, tapi sudah berubah, saudara. Semua sudah berubah. Ya. Sekarang jadinya istri yang biasanya merawat suami, saudara ya. Ya, itulah keadaan dunia. Tapi saya berharap nanti di rumah jangan terus bilang sama suami ya, ayo rawati saya, gitu ya. Ya. Karena Alkitab juga mengajar kita untuk melepaskan hak. Ya, artinya kalau kita mau keluarga kita berubah, mulai dari kita. Jangan mulai dengan menuntut orang lain, tapi mulai dari kita. Ya, itu prinsip Alkitab. Prinsip dunia, tuntut dulu, baru kita beri bagian kita. Prinsip Alkitab, beri dulu, maka kita akan mendapatkan. Amin. Kita akan gunakan prinsip Alkitab. Kalau kita gunakan prinsip Alkitab, maka kita akan lihat bahwa prinsip ini akan lebih berhasil. Jangan campur adukkan filosofi dunia dengan apa yang Alkitab ajarkan. Karena kita sedang hari-hari ini harus kembali kepada kebenaran. Yang kedua dikatakan, saudara ya, mereka Efraim ini seperti roti bundar yang tidak dibalik. Kalau roti tidak dibalik, maka bawahnya gosong, atasnya nggak matang. Ya, saudara semua yang wanita mengerti maksudnya. Ini artinya begini, tidak ada keseimbangan. Saudara, dalam hidup ini, di dalam keluarga, kita harus tahu yang namanya keseimbangan. Harus dibolak-balik, saudara. Ya, harus banyak sisi yang diperhatikan. Saudara, ada ibu-ibu yang merhatiin anaknya cuma satu sisi, pakaiannya. Pokoknya keren pakaiannya, ya. Tetapi dia tidak pernah memperhatikan sisi jiwanya. Saudara, mereka tidak pernah, saudara ya, tanya. Anak itu, saudara ya, sekarang apalagi semua model sistem percepatan. Saudara, umur 9 tahun itu udah bisa naksir dan ditaksir, saudara ya. Nah, seringkali kita tidak perhatikan itu, saudara. Ini sisi jiwa. Saudara, normal lagi kalau anak kita mulai naksir cewek, gitu ya. Atau cewek mulai ditaksir atau menaksir cowok, normal. Tapi seringkali ibu-ibu, saudara, nggak pernah punya waktu untuk bicara sama anaknya. Akibatnya apa, saudara? Anaknya bicara sama orang lain. Saudara, akibatnya terjadi penyelewengan. Anak tidak tahu bagaimana menanggulangi perasaan hatinya. Saudara, mereka tidak tahu bagaimana mengelola yang namanya cinta. Saudara, saya ketemu dengan anak-anaknya, apalagi anak-anak orang kaya ya, bisa chatting sampai jam 2 malam. Bisa saudara SMS, telepon, saudara sampai bilnya meledak 2 juta dan ayahnya marah-marah. Tapi kenapa? Karena mereka butuh curhat. Tapi ayah dan ibunya tidak pernah bisa menjadi tempat curhat, saudara. Nah, ini jangan sampai kita hanya memperhatikan satu sisi. Mungkin pendidikan kita beri, ya. Mungkin, saudara ya, penampilan kita perhatikan, kesehatan kita perhatikan. Tapi kalau kita tidak perhatikan jiwanya, tidak bisa, saudara. Saudara, kenapa suami-suami sekarang banyak yang nyeleweng? Dan kalau nyeleweng itu aneh bin ajaib loh, saudara. Kenapa bin ajaib? Karena saya sudah perhatikan nyelewengnya itu seringkali bukan sama orang yang lebih cantik, bukan sama orang yang lebih kaya. Nyelewengnya itu seringkali sama orang yang lebih jelek dari istrinya, ya, lebih miskin dari istrinya. Ini kan aneh bin ajaib, saudara ya. Kenapa? Rupanya, saudara, karena yang dibutuhkan suami untuk dikagumi, ya, dipuja, ya, itu seringkali tidak pernah diberikan istrinya setelah berapa tahun menikah. Di mata istrinya, suaminya selalu minus, kurang terus. Ngasih duit 5 juta, lah 5 juta naik nih semua harga-harga, mana cukup, ya. Papa kurang usaha sih, ya. Jadi yang dia dapat semua komentar negatif, ya. Papa tambah gendut sih, udah botak lagi katanya, ya. Selalu yang negatif, saudara, ya. Belum lagi lama-lama kadang-kadang istri itu berubah, saudara ya, jadi guru atau jadi pengawas. Suami mau makan ini dikomentarin, suami mau nonton TV dikomentarin, suami mau pakai baju apa dikomentarin, saudara. Dan ini lama-lama menjenuhkan. Sedangkan orang di luar nih, saudara, walaupun mungkin jelek, miskin, begitu lihat suami kita rasanya kayak wow, gitu ya. Bapak kok baik ya, bapak kok cakep ya, bapak itu luar biasa loh, gitu ya. Ya udah, saudara, begitu dipuja nempel deh, saudara ya. Kita harus perhatikan sudut ini. Tapi ada banyak loh sekarang istri-istri yang nyeleweng juga.
Dan juga aneh bin ajaib, karena nyelewengnya juga sama pemuda-pemuda yang seringkali lebih muda umurnya. Ya. Gak bisa kerja lagi, morotin lagi saudara ya. Kok bisa ya jatuh cinta? Soalnya apa? Cuma didengerin. Hanya didengerin. Bilang, iya ajaib ya. Nangis, ikut nangis. Cukup saudara ya. Jatuh cinta. Karena suaminya tidak pernah punya waktu, saudara ya. Nah, ini istilahnya menjadi roti yang tidak dibalik. Karena tidak ada keseimbangan dalam banyak hal, saudara. Kita harus belajar. Hidup ini tidak pernah terdiri dari satu sisi, saudara. Ada sisi uang, ada sisi, saudara ya, maksudnya uang dan materi. Ada sisi jiwa, ada sisi roh, ya. Kadang-kadang kita lupa berdoa mengcover segala sesuatu. Ya, kita lupa saudara untuk memberkati. Padahal Alkitab berkata, saudara berkati, nubuatkan saudara, supaya itu menjadi sesuatu yang indah. Kita lupa sungguh-sungguh untuk mungkin tumpang tangan, mengurapi. Kadang-kadang ada roh yang kita tahu dan tahu bahwa roh itu ada, ya, roh iblis dan roh Tuhan. Saudara, sekali waktu saudara anak saya itu pulang saudara ya, udah deh saudara ribut ya, dikit-dikit panas. Saudara, anak saya yang dua ini saudara hampir-hampir tidak pernah berantem. Mereka punya pengertian yang luar biasa di antara keduanya. Saudara, mereka itu berbeda bumi langit. Yang kakaknya pendiam, yang adiknya cerewet ya. Yang kakaknya itu saudara ya lebih suka saudara untuk menikmati hidup, makan, minum dan tidur. Yang adiknya lebih suka berprestasi dan mencapai sesuatu, saudara. Yang kakaknya ini, saudara ya, takut sama manusia, tetapi kalau sama permainan yang kayak jet coaster atau bolak-balik dan sebagainya, ketinggian tidak pernah takut. Mau dibawa muter 5 kali, tenang aja, saudara ya. Naik pesawat, mau model pesawat begini, naik mobil, mau jungkir balik, tidak pernah pusing. Sebaliknya adiknya sama manusia tidak pernah takut, sama siapapun dilabrak berani maju ya, tapi sama begituan takutnya setengah mati, saudara ya. Sama yang tinggi-tinggi takut, saudara. Naik mobil, kalau mobilnya gimana sedikit pusing, saudara. Naik pesawat pusing, saudara ya. Jadi ini mereka berdua itu beda sekali, tapi mereka itu bisa penuh pengertian satu sama lain. Saya bersyukur karena sejak kecil, dari kecil Tuhan bilang berikan tumpang tangan sama mereka. Ikat mereka, mintakan roh Daud dan Yonatan. Biar mereka diikat satu sama lain dengan kasih dan pengertian. Biar mereka mau saling berkorban dan saling mengasihi. Dan tiap malam saudara ya, saya berdoa tumpang tangan buat mereka. Salah satunya saya bilang, ikat mereka Tuhan dengan kasih yang seperti Daud dan Yonatan, yang membuat mereka saling mengasihi, saling mengerti. Nah saudara, jadi mereka hampir-hampir tidak pernah berantem lah. Mereka punya pengertian, walaupun cembetut-cembetutan, tapi nggak pernah lah saudara sampai berantem. Nah ini panas, dikit-dikit marah, dikit-dikit marah. Saat itu saya pikir, kenapa sih? Terus kemudian Tuhan bilang, kamu kan baru pulang dari Bali, kamu belum mengurapi rumah, kamu belum membersihkan rumah. Ada sesuatu yang kotor di rumah ini, saudara. Dan saya ajak mereka berdoa bersama. Saya mulai jalan keliling, saudara ya. Saya bersihkan rumah, saya usir segala kuasa-kuasa gelap, saya tumpang tangan sama mereka berdua, saya bersihkan semua roh huru-hara, semua roh kekotoran. Dan mendadak saudara, itu seperti suasana panas itu adem, saudara ya. Semua menjadi baik, saudara. Ya, mereka kembali akur, saudara ya. Semua menjadi oke. Pembantu saya juga yang tadinya agak cembetut-cembetut kembali senyum, saudara. Semua menjadi baik. Jadi saudara, dalam hidup ini selalu ada begitu banyak faktor, ada begitu banyak sisi. Dan saudara sebagai ibu, sebagai bapak, sebagai keluarga, kita tidak bisa memperhatikannya satu sisi. Belajarlah untuk mempunyai begitu banyak sisi, begitu banyak hal yang harus kita kerjakan. Ya, roti itu harus dibolak-balik kalau kita mau makan secara utuh, kalau kita mau menikmati. Keluarga ini harus diperhatikan dari setiap sudut sisinya. Saudara, harus ada waktu di mana keluarga itu lari kerja mati-matian, tapi harus ada waktu juga di mana kita istirahat, menikmati benar-benar bersama keluarga. Harus ada waktu di mana kita buat seremoni khusus, misalnya Natal ya, di mana setiap keluarga boleh mengungkapkan isi hatinya. Semua itu merupakan sisi-sisi yang harus diperhatikan.
Kalau saudara memperhatikan itu, maka keluargamu akan menjadi seperti roti yang sempurna berkembang. Orang lain lihat dan menikmati, Tuhan lihat dan menikmati, kita lihat dan menikmati. Amin. Kita lihat yang selanjutnya. Saudara, ayat yang ke-9. Orang-orang luar memakan habis kekuatannya, tetapi ia sendiri tidak mengetahuinya. Juga ia sudah banyak berubah, tetapi ia sendiri tidak mengetahuinya. Saudara, seringkali tanpa sadar ya, kita itu digerogoti dari luar dan kita tidak tahu. Misalnya begini, suami-suami atau ibu-ibu yang kerja ya. Saudara, kita begitu capek di luar, saudara, sampai sebenarnya kita sudah tidak punya waktu untuk keluarga. Sudah tidak punya waktu untuk Tuhan. Sudah tidak punya waktu untuk keintiman, saudara. Saudara, seringkali ada begitu banyak pendeta bahkan, saudara, khotbah, pelayanan, sampai di rumah pak tidur, udah tidak bisa berdoa, saudara. Sudah tidak bisa, saudara ya, untuk punya waktu untuk dengan suami. Nah, ibu-ibu kadang-kadang seperti itu, kerja dari pagi, saudara ya, ngurus anak, ngurus ini, begitu suami pulang sudah tidak ada waktu buat suami. Sudah mukanya lecek, baunya terasi, saudara ya. Terus kemudian atau ompol, saudara ya. Begitu suami nyentuh kita bilang ini, "Pak, jangan megang-megang, capek, plek, tidur ya." Kalau itu terjadi, bagaimana suami bisa pengen pulang? Sedangkan di luar banyak yang menawarkan massage servis memuaskan. Betul? Nah, biar bagaimanapun kita harus belajar mengerti. Kita harus bisa berikan kepada suami juga servis yang memuaskan. Sampai sekali waktu suami kita bisa berkata, "Yang begini nih cuma istri saya yang bisa." Ya, harus seperti itu. Dan itu Alkitabiah. Karena Alkitab di dalam Amsal 31 berkata, "Banyak wanita berbuat baik, tetapi engkau melebihi dari semuanya." Nah, itu seharusnya keluar dari mulut suami kita. Itu harusnya keluar dari mulut anak kita, saudara. Sampai anak kita bisa berkata, ya, Mama itu melakukan sesuatu, Papa melakukan sesuatu yang begitu berarti dalam hidup ini. Saudara, saya bersyukur punya orang tua yang seperti itu. Dia tidak pernah membiarkan kekuatannya digerogoti begitu banyak, sehingga dia tidak ada waktu untuk keluarga. Saudara, dia selalu memberikan kepada keluarganya yang terbaik. Saudara, ayah dan ibu saya umurnya sudah 70 dan 69 tahun. Tapi saya melihat bagaimana ayah saya selalu punya waktu untuk mendoakan kami anak-anaknya. Dia selalu punya waktu untuk share dengan kami anak-anaknya. Saudara, pada waktu saya kecil di tengah kesibukan ayah saya sebagai dokter dan sebagai hamba Tuhan. Saudara, ayah saya selalu punya waktu untuk ngobrol dengan kami setiap hari loh, saudara. Dia bisa cerita, ngobrol, mendoakan. Tiap pagi dia tumpang tangan buat kami. Saudara, ibu saya itu seorang wanita yang sibuk. Ya, dia dulu, saudara ya, punya rantangan, saudara, dia punya konveksi, dan dia juga pelayanan, saudara. Ibu saya itu seseorang yang tidak bisa diam, saudara. Rumah di tempat kami itu harus mengkilap, sampai daun pun tidak ada yang berdebu karena dielap satu persatu, saudara ya. Itu ibu saya, saudara. Tetapi yang luar biasa, dia selalu masih punya waktu untuk kami. Saudara, dia punya waktu untuk dengan anak-anaknya ngobrol, saudara. Dia punya waktu untuk shopping, saudara ya. Dan belanja banyak hal, saudara, dengan saya, dengan adik-adik saya. Dia punya waktu untuk menurunkan banyak hal, saudara. Dan itu salah satu yang saya salut dengan ibu saya. Dia bisa membuat suasana masak, ya. Itu menjadi suasana yang menyenangkan. Buat saya, anak-anaknya, kami anak-anaknya 3, saya dan adik saya yang laki 2, kami semua bisa masak. Kenapa? Karena buat kami, saudara, acara memasak itu bukan pelajaran, tetapi sukacita. Kami seringkali masak bareng-bareng dengan ibu saya, dan dia bisa membuat suasana menjadi menyenangkan. Saudara, buat ibu saya bercocok tanam ya, bunga. Adik saya yang laki itu bisa, saudara, menghias bunga, ya, bisa, saudara ya, tahu tanaman juga saya. Karena dia membuat itu menjadi waktu di mana kami bermain bersama-sama dengan ngurus bunga, saudara, dan ngurus tanam-tanaman. Saudara, saya bersyukur karena ibu saya punya, saudara, kepandaian itu. Saudara, bahkan kami mengalami masa-masa yang paling melarat dalam hidup ini, saudara.
Saudara, ada waktu di mana keluarga kami itu, waktu itu kami pindah dari Irian dan pindah ke Bandung, saudara. Kalau saudara tahu seorang dokter itu ya, kalau baru buka itu bisa pasiennya 0, saudara. Nah, kalau pasiennya 0 ya mau gimana, ya kan? Kalau orang kerja bisnis masih bisa mendagangkan ya, saudara ya, pekerjaannya. Ya, bisa diobral, bisa begini. Kalau dokter kan nggak bisa, saudara. Cuma bisa nunggu pasien kan. Pasien kagak datang ya udah mau apa, saudara. Dan saudara, itu hari-hari di mana ayah saya benar-benar mengalami satu titik yang terendah, saudara. Sampai saudara untuk makan aja kadang-kadang kami tidak ada. Tapi saya bersyukur saya punya ibu yang luar biasa. Saudara, kami itu kadang-kadang harus makan, saudara, bakso yang basi. Saudara, jadi bakso yang sudah dibuang sebenarnya sama tukang sayur, itu mami saya beli dengan harga 100 rupiah dulu. Dan itu kemudian sama ibu saya dicuci, dipotong-potong, digoreng jadi keripik bakso, saudara ya. Dan itu pada waktu digodok aja itu tercium bau basinya. Saya masih ingat itu, saudara, hari-hari itu. Tapi ibu saya mengolah. Tapi itu tidak pernah membuat kami menjadi penderitaan. Itu membuat kami menjadi begitu bangga. Karena ibu saya selalu berkata, kalau kamu tidak bisa survive, ya, melewati saat-saat begini, kamu tidak bisa jadi orang hebat. Tapi kalau keluarga kita bisa survive menghadapi saat-saat ini, kamu akan jadi orang kreatif, kamu akan jadi orang hebat, saudara. Dan itu membuat segala sesuatu masa, saudara. Saya mulai ngangkat rantangan, saudara ya, itu umur 6 tahun, saudara. Saya ngangkat dari rantangan dari rumah ke rumah, saudara. Dan itu sebenarnya bisa menjadi beban, itu bisa menjadi kepahitan buat saya. Tetapi enggak, karena buat ibu saya, saudara, kami diajar bagaimana menghadapi itu dengan sukacita. Dia bilang, bangga lagi kalau kamu 6 tahun udah bisa kerja, saudara ya. Itu bisa memupuk satu rasa bangga, saudara. Saudara, dan ibu saya bilang, nanti mama kasih upah deh, katanya ya. Daripada mama suruh orang lain buat nganterin rantangan kan, mama kasih upah kamu. Ya, kamu bilang kamu tidak pernah dapat uang jajan karena minta, tapi kamu dapat uang jajan karena kamu kerja. Nah, itu membawa dari kecil, saudara, ada satu kebanggaan tersendiri, saudara. Walaupun kami melewati masa-masa yang sebenarnya sulit, saudara, itu kami mesti bangun pagi-pagi, bantuin motong wortel, ya, motong segala sesuatu, saudara. Tapi itu merupakan hari-hari kebanggaan buat saya. Dan sampai hari ini, saudara, saya sungguh bangga dengan orang tua saya, saudara, karena mereka mewariskan kekayaan yang luar biasa dalam hidup saya. Saudara, karena itu saya mau berkata, jangan biarkan kekuatan kita habis, digerogoti oleh masalah. Karena sebenarnya masalah itu bisa menjadikan kita kaya. Amin. Tapi tergantung bagaimana kita menghadapinya, saudara. Saudara, jangan biarkan, saudara, kesibukan itu menggerogoti kita, saudara. Sampai akhirnya, saudara, kita tidak punya kekuatan lagi untuk punya keintiman. Ya. Jangan biarkan juga, saudara, televisi menggerogoti kita. Saudara, saya sedih kalau saya lihat, saudara, di mana keluarga itu ya, setiap kamar punya televisi. Anak nonton sendiri, bapak nonton sendiri, ibu nonton sendiri. Karena kan senangnya channelnya lain-lain, saudara ya. Saudara, ini televisi bisa menggerogoti kekuatan kita. Sehingga tidak ada persatuan lagi di rumah. Tidak ada tenggang rasa. Orang cuma cari jalan yang mudah, beli televisi 3, karena 3 senangnya, ya kan. Saudara, dan kami belajar di rumah, walaupun di setiap kamar di tempat kami juga ada televisi, saudara. Ya, tetapi saudara, itu tidak membuat kami, saudara, boleh untuk menyalakan televisi di rumah, di kamar masing-masing. Saudara, setiap kali kalau kami berkumpul, kami akan pilih film sama-sama atau pilih tontonan sama-sama. Ya, kalau saudara misalnya jam 6, ya, saudara misalnya anak saya bilang kita nonton Bajai Bajuri misalnya begitu ya, ya saya bilang oke. Dan lewat nonton itu kita belajar sama-sama. Ya, setiap kali nonton kita ajak, kita sembari kasih komentar, ngobrol ya, kita diskusikan Bajai Bajuri. Saudara, kadang-kadang anak saya bilang ganti ya mah, ya nontonnya nggak Bajai, bosen, SpongeBob misalnya ya, ya saya belajar. Kami, papanya, saya nonton, kami sama-sama, ya. Dan kami sama-sama cerita. Tuh kan benar begini, iya makanya begini. Kadang-kadang kita nonton tentang buaya, kita nonton bahkan berita. Ya, ayahnya jelas senangnya berita, saudara ya. Pada waktu nonton berita, kita belajar sesuatu.
Saudara, bahkan bola. Walaupun saya tidak suka bola, kalau hari itu tema keluarga kami menonton bola, saudara ya, maka saya juga akan duduk di situ. Dan kita akan belajar banyak hal lewat bola. Ya. Kita belajar bagaimana persatuan, kita belajar bagaimana orang kalau emosi kalah, bagaimana groginya, kita belajar saudara dari bola. Jangan sampai saudara ada apapun bisa menggerogoti kita. Tapi sebaliknya, pakai apapun untuk memperkuat kita. Amin. Ya, saya berdoa supaya kita bisa belajar. Saudara, anak-anak saya belajar paling banyak justru bukan pada waktu kita duduk dan baca Alkitab sama-sama. Walaupun anak-anak saya setiap hari baca Alkitab, kita punya mesbah keluarga sama-sama. Tapi anak saya paling banyak belajar justru pada waktu kita sama-sama nonton bola, sama-sama nonton SpongeBob, dan saya masukkan firman di situ. Suami saya masukkan kebenaran di situ. Suami saya masukkan tentang kehidupan. Justru pada waktu kita di depan televisi, kita discuss sama-sama. Jadi saudara, saya mau berkata, dalam hidup ini, apapun bisa kita buat jadi pelajaran. Amin. Dan memperkuat hidup kita. Saudara, dikatakan di sini, ya tetapi ia sendiri tidak menyadarinya. Ya. Dan kemudian ia juga banyak beruban, tetapi ia sendiri tidak mengetahuinya. Saudara, uban itu bicara tentang tua, tentang waktu yang berlalu. Saudara, ada banyak orang membuat waktu itu berlalu sia-sia, tetapi dia tidak mengetahui dan tidak menyadari. Saudara, saya berdoa supaya setiap dari kita coba lihat waktu kita. Waktu kita ini habis buat apa, ya? Itu kita harusnya pelajari, saudara. Saudara, jangan buang waktu kita sia-sia. Ya, misalnya begini, saya orang sibuk. Dan saya tahu, saya tidak punya waktu banyak, saudara, ya, untuk mengurusi hal-hal tertentu. Jadi hal-hal yang saya pikir bisa didelegasikan kepada pembantu, kepada tukang cuci, ya saya berikan. Tapi saya ambil setiap waktu, saudara, itu untuk, dan saya hargai sungguh-sungguh, untuk keluarga. Saya tidak punya, saudara, waktu untuk dengan keluarga, itu sehari 24 jam, enggak. Saudara, saya ambil waktu paling sehari cuma 2 jam, bersama suami dan anak saya. Tapi waktu itu menjadi waktu yang sangat berkualitas. Saudara, saya hari-harian di mobil. Ya. Saudara, tapi saya tidak pernah lewatkan waktu di mobil dengan sia-sia. Saya tidak mau pakai di mobil dengan bengong, ya, atau ngomel karena macet. Saudara, setiap kali saya pakai di mobil, itu kalau saya sendiri, saya akan pakai untuk dengarkan kaset khotbah atau berdoa di mobil. Saya doa syafaat, saya apa semua saya lakukan di mobil. Kalau saya ada teman, maka saya pakai waktu itu untuk konseling, untuk bicara banyak tentang Tuhan. Kalau saya capek, maka saya pakai waktu untuk tidur. Jadi begitu saya sampai di rumah, saya sudah seger lagi. Saudara, nah ini kita mesti belajar. Kita mesti belajar menggunakan waktu itu dengan sangat tepat. Kadang-kadang saya tahu saya capek, saya butuh tidur. Maka di mobil saya bilang, saya tidak mau ada orang. Saya langsung tidur. Begitu naik mobil saya tidur. Saudara, dan kemudian turun, saya sudah segar. Saya siap melayani suami. Saya siap bermain sama anak-anak saya, saudara ya. Karena main dengan anak saya itu berarti pengorbanan, saudara ya. Kenapa, saudara? Anak saya itu laki, dia nggak pernah mau main yang istilahnya duduk-duduk gitu. Enggak, saudara ya. Mainnya itu bisa gulat, saudara ya. Mainnya itu bisa basket. Mainnya itu badminton, saudara. Sepak bola, saudara ya. Dan jangan, ibu-ibu jangan punya alasan bilang ini, ya kita kan perempuan, nggak bisa dong main begitu ya. Saudara, kalau kita nggak pernah sungguh-sungguh main dengan anak-anak, maka sebenarnya kita nggak punya keintiman. Karena dunia mereka itu dunia permainan, ya, terutama untuk anak-anak yang masih bertumbuh seperti anak saya. Karena itu saudara harus benar-benar mau main dengan mereka. Pada waktu saudara benar-benar main sama mereka, sebenarnya saudara masuk lebih dalam jiwa mereka. Bukan hanya sebagai ibu, tetapi sebagai teman. Kalau kita mau sebagai teman, jangan pernah datang sebagai ibu yang selalu menggurui, tapi mulai bermain dengan mereka. Ya, kita lanjutkan, saudara. Ayat 10. Kecongkakan Israel menjadi saksi. Saudara, jangan sampai di dalam keluarga itu kesombongan, ya, menghancurkan banyak hal. Saudara, kesombongan, saudara bilang di dalam keluarga kesombongan itu kayak gimana? Oh, banyak. Kenapa saudara seringkali kalau ribut bisa 3 hari? Karena sombong kan, tidak ada yang mau minta maaf duluan. Nah, ya.
Saudara, padahal kalau kita rendah hati begitu ribut, pokoknya saya bilang yang waras minta maaf duluan. Jadi kalau saudara tidak mau minta maaf, namanya tidak waras, ya. Itu aja saudara, ya. Tidak peduli siapa yang salah, pokoknya saudara. Saya selalu bilang sama siapapun, pokoknya kalau ribut beda pendapat sama anak, sama suami, yang waras minta maaf duluan, ya. Yang waras datang duluan, membuat satu hubungan. Nah, kalau saudara tidak mau datang, tidak mau minta maaf, namanya saudara tidak waras. Gitu aja saudara, ya. Jadi saudara, di saya kita duluan, ya. Kalau saudara saya salah, saya langsung datang. Misalnya sampai saya emosi aja sama anak-anak. Selesai saya masuk ke kamar, doa, saya datangi lagi. Saya minta maaf sama mereka. Saya jelaskan kenapa tadi mama marah. Ya karena begini, saya peluk mereka. Saya minta maaf, kita selesaikan sama-sama, kita doa. Ya. Saudara, kadang-kadang saudara, ya, saya menyakiti mereka. Ya walaupun sadar atau tidak sadar, kadang-kadang guyon saya atau apa saya bisa saya menyakiti mereka. Dan saudara, kadang-kadang anak saya langsung pasang muka cembetut misalnya, ya, pasang muka cembetut. Ya saya bisa saja berlagak, ya namanya dia anak, dia dong harus deketin saya, dia dong harus minta maaf, ya. Tapi saya belajar. Begitu saya lihat muka saya cembetut, saya datangin dan saya bilang, kami punya istilah, ya, saya bilang ini, biasanya yang lebih begitu itu anak saya yang kedua. Dan saya bilang, Jos, kenapa kamu cembetut? Mama salah. Dia biasanya gini, iya, mama kebablasan katanya, ya. Jadi istilah dia kalau saya melukai hatinya itu kebablasan katanya saudara, ya. Saya kebablasan. Ya udah, biasanya saya duduk dan saya bilang, oke, mama kebablasannya soal apa, ya. Terus dia cerita, gini, nggak boleh, mama saya nggak suka, misalnya mama begini-begini. Saya bilang, oke, saya minta maaf, tapi maksud mama begini-begini. Saudara, walaupun kita sama anak, saudara, ya, kita bukan manusia yang sempurna, ya. Kita pasti bisa salah, ya, banyak hal kita bisa salah, ya. Kadang-kadang kita bisa menuduh mereka, kadang-kadang kita bisa menghakimi mereka, ya. Kadang-kadang kita bisa melukai mereka, dan kita harus belajar untuk rendah hati. Kesombongan ini bisa menghancurkan banyak hal. Ambisi kita itu adalah kesombongan, ya. Saya masih ingat waktu anak saya kecil umur 6 tahun, saudara, pada waktu itu di sekolahnya ada perlombaan baca puisi. Dan saya itu dulu, saudara, waktu saya SMA, saya juara baca puisi sekota, saudara. Jadi, saudara, saya tahu persis, dan saya ini sekolah teater, walaupun saya pernah sekolah teater 2 tahun, walaupun saya juga sekolah arsitek, saudara. Jadi, saya ngerti benar, saudara, yang namanya baca puisi. Saya tahu dari artikulasinya, dari mengeluarkan suara dari perut, perbedaan, naik tingginya, pokoknya bisa. Saudara, dan saya tahu anak saya itu pertama dia bisa berekspresi. Yang kedua, saudara, dia orang yang bisa menjiwai sesuatu. Yang ketiga, dia hafalannya kuat. Karena namanya baca puisi, tapi kalau saudara tidak hafal, saudara tidak akan bisa. Ya, itu setidaknya 50% dari kata-kata di situ, saudara harus sudah hafal. Saudara, nah kemudian saudara, karena itu pada waktu ada pertandingan baca puisi, saya bilang sama anak saya, kamu daftar, mama jamin kamu juara. Ya, pokoknya mama latih seminggu lah, saya jamin kamu juara, ya. Setidak-tidaknya juara nomor 2, ya, pasti juara, ya. Nah kemudian saudara, saat itu anak saya bilang tidak mau. Pertamanya ditanya kenapa tidak mau, terus saya kesel, saya bilang kenapa sih kamu tidak mau, ya, pasti bisa juara kok. Ya, dia bilang, Ma, kamu suruh saya ngomong di depan umum, pingsan saya, ya. Karena anak saya itu memang enggak, yang seperti saya bilang, dia takut sekali sama manusia. Enggak tahu kenapa. Ya dia itu kalau di rumah bisa nyanyi, di depan enggak bisa nyanyi, saudara, ya. Dan saat itu saya marah, saudara. Saya ocehin macam-macam. Saya sampai berkata, saudara, ya kadang-kadang saya emosi. Kamu tuh laki atau perempuan sih? Dia bilang, ya, penakut banget sih, gitu ya. Bikin sampai mama malu. Guru mikir kamu nggak bisa nyanyi, ya. Gurumu mikir kamu nggak bisa baca puisi, gurumu mikir nggak bisa ini, nggak bisa itu, hanya gara-gara malumu itu loh. Saya bilang begitu, saudara. Dan pada waktu habis saya marah-marah, saya masuk kamar dan Tuhan bilang begini, jangan pernah jadikan anakmu seperti yang kamu mau, tapi jadikan dia seperti yang aku mau. Saudara, seringkali ambisi kita, dan Tuhan berkata, kenapa sih dia harus ikut perlombaan puisi? Hanya supaya kamu bisa berkata kan, bahwa anakmu punya banyak bakat dan hebat. Seringkali tanpa kita sadari, kita punya banyak ambisi.
Karena saya kadang-kadang senyum dengan mama-mama yang teriak-teriak sama anaknya. Dia ngotot anaknya harus belajar. Dan dia berkata, ini untuk masa depannya. Bohong. Sebenarnya untuk ambisi. Saya mau tanya, ada enggak orang yang masuk kantor ditanyain nilai SD-nya matematika dapat berapa? Enggak ada. Ada enggak yang nanti nilai sejarahnya ya itu menentukan masa depannya? Enggak ada. Jadi sebenarnya kenapa sih kita maksa anak kita untuk nilainya 9-10? Jujur, cuma ambisi kok. Bohong kalau untuk masa depan. Ya. Memang mereka harus belajar, itu baik untuk mereka. Ya. Tetapi kalau kita paksa mereka, ya, itu sebenarnya karena ambisi kita. Nah, seringkali saudara membedakannya tipis antara ambisi, saudara ya, dengan kebaikan. Tapi kita butuh jujur. Kita butuh jujur. Ya. Kadang-kadang ibu pengen beli ini, ya, tapi saya rasa di sini enggak. Tapi saya pernah datang di satu persekutuan, saya lihat persaingannya itu tinggi. Kalau satu pakai tas Chanel, semua tas Chanel, itu saudara ya. Saudara ya, satu punya anting, satu semua dari anting. Ya, kenapa? Ambisi, kesombongan. Ya. Saudara seringkali tidak salah kalau kita ke dokter, kalau anak kita sakit. Tapi jangan mengharapkan dokter lebih dari Tuhan. Tidak salah kalau kita mengharapkan suami, tapi jangan harapkan suami lebih dari Tuhan. Saudara, pada waktu kita mengharapkan sesuatu ya, kita mengharapkan suami, orang tua, dokter, teman, koneksi, maka kita akan menjadi orang yang kecewa. Keluarga seringkali berantem karena begitu. Ya, suami mengharapkan sesuatu dari istrinya, dia tidak dapat, marah. Anak-anak mengharapkan lebih dari orang tuanya, tidak dapat, marah. Saudara seringkali, saudara istri mengharapkan dia bisa curhat, suami bisa ngerti. Taunya suami tidak ngerti, marah. Betul kan, saudara ya? Karena apa? Kita mengharapkan lebih. Saya belajar, saudara, untuk kita tidak berharap kepada suami, anak. Bukan berarti kita tidak mengasihi mereka. Saya dari sejak awal, ini warisan dari ibu saya, selalu dia berkata, berapapun yang suamimu kasih, belajar mencukupkan diri dengan itu. Dan tidak usah minta. Tapi kamu harus bisa mencukupkan diri bersama Tuhan. Saudara, dan saya belajar itu. Ada hari-hari dulu, saudara, pada waktu suami saya memberi sangat sedikit. Dalam hati saya pengen teriak, ini mah buat bayar listrik juga habis. Karena pada waktu itu kan masih nyicil rumah. Sehingga sebagian besar penghasilan suami saya itu masuk buat cicilan rumah. Sehingga dia ngasih uang buat belanja, buat bayar kebutuhan rumah tangga itu sangat sedikit. Saudara, tapi saya lihat, saya belajar, saya tidak berharap sama dia, saya berharap sama Tuhan. Dan saya lihat bagaimana Tuhan itu baik. Ya, waktu itu saya juga baru mulai pelayanan. Jadi kalau misalnya sebulan dipanggil 1 kali, itu udah untung, saudara. Tapi saya lihat bagaimana Tuhan itu mencukupkan kami. Pada saat saya butuh, ada aja yang datang konseling. Kadang-kadang ada yang datang ngasih uang. Kadang-kadang ada yang ngasih makanan sehingga saya tidak usah belanja. Saudara, dan saya lihat, kalau kita berharap sama Tuhan, Allah tidak pernah mengecewakan. Percaya, Allah tidak pernah mengecewakan. Ada hari-hari di mana saya benar-benar berkata, Tuhan, saya tidak punya uang, Kau tahu itu. Ya, Kau tahu bahwa saya butuh ini, butuh itu, saudara. Dan saya seringkali tidak mau bilang sama suami saya, bukan apa-apa. Saya tidak mau menambah beban buat dia, harus ini, harus itu. Tapi saya lihat bagaimana Tuhan menyediakan. Karena itu saya berkata, ibu-ibu, harapkan Tuhan. Ya, harapkan Tuhan. Demikian juga kalau anak sakit. Belajar dari kecil, mereka berharap, berdoa, tumpang tangan. Ya, karena itu akan membawa mereka punya iman kepada Tuhan. Saya ajar anak-anak saya dari kecil untuk lebih banyak berdoa, bergumul dengan Tuhan daripada dengan dokter atau obat. Dan saya melihat bagaimana mereka bertumbuh. Ya, dan mereka melihat mujizat demi mujizat. Saudara, setiap kali anak saya sakit seperti yang diwariskan ayah saya selalu nanya sama mereka, mau obat atau mau iman? Ya. Dan kalau mereka mau iman, saya dukung mereka. Saudara, anak saya pernah diare tahun lalu atau 2 tahun yang lalu. Itu sehari mungkin sampai 30 kali. Saudara, dan pada waktu itu saya tanya sama dia, mau obat atau mau iman? Dia bilang, saya mau iman, Ma.
Terus saya tanya, oke, iman mau gimana? Cuma berdoa atau kamu mau yang apa? Pada saat itu anak saya umurnya mungkin baru sekitar 8 tahun. Dan dia berkata, saya mau perjamuan kudus. Jadi saudara, saya bilang oke. Walaupun secara logika saya berkata, tambah anggur, apa enggak tambah mangsur, ya. Tapi saya bilang, kamu itu, oke, mama dukung iman kamu. Saudara, jadi setiap kali saudara ya, dia sor gitu saudara, dia bilang, mah kita ambil perjamuan kudus sehari 3 kali, oke, mama dukung, ya. Saudara, setiap kali dia sakit, dia ambil lagi, dia bilang, Tuhan Yesus, ini tubuh Yesus menyembuhkan saya, ini darah Yesus menyembuhkan saya. Saya bilang amin, dan dia mengalami kesembuhan, saudara. Jadi saya belajar untuk mendukung iman anak saya, ya. Dia mau cara apa? Saya ingat pada waktu dia umur 4 tahun, ya, dia bilang, dia dengar teman saya khotbah dan bilang bahwa robot, ya, itu bisa masuk roh-roh, ya. Jadi robot, boneka semua harus dibuang, harus dibakar, karena itu bisa masuk roh-roh, bisa masuk segala sesuatu yang gak benar. Terus saya bilang sama dia, kamu dengar firman-Nya, dengar. Saya bilang, terus kamu maunya gimana? Mama gak paksa kok buat kamu gak beli robot atau buang robotmu dan bonekamu, karena dia itu koleksi binatang, saudara. Jadi dia punya boneka binatang, ya, itu banyak banget, saudara. Mulai dari kucing, anjing, lumba-lumba, pokoknya boneka binatang dia punya cukup banyak, saudara. Lebih lah dari 30, saudara. Dan saya berkata, kamu mau gimana, ya? Kamu mau buang atau kamu mau simpan, saudara? Dan dia bilang begini, kita urapin aja supaya robot-robotnya tidak bisa dimasukin yang jahat. Saya bilang oke. Saudara, dan saya lihat bagaimana dia ambil minyak, dia berlutut, dia susun tuh semuanya robotnya dan semua bonekanya, saudara ya. Dia tumpangin tangan satu-satu, dia urapin satu-satu pakai minyak. Saya senyum aja. Dan saya berkata, Tuhan, lihat imanmu, lihat iman anak ini. Karena Alkitab berkata, kita dibenarkan karena percaya. Ya, saya nggak paksa, saudara. Saya belajar. Dan lebih lucu lagi, saudara, dia minta sama saya spidol, saudara ya. Dan terus semua boneka, semua robotnya dikasih tanda salib, ya. Semua dikasih tanda salib, saudara. Di kepalanya semua dikasih tanda salib. Ya, saya senyum aja, saya berpikir, kenapa? Jadi milik Tuhan semuanya. Dia bilang ya, ada tanda milik Tuhan. Saya bilang amin, ya. Saudara, dan saya lihat bagaimana mereka, saudara, itu berharap kepada Tuhan. Itu tumbuh. Saya bersyukur sampai hari ini, saudara. Ya, mereka tidak menjadi orang yang tidak tahu tentang dunia. Kalau temannya ngomong apa, dia tahu. Dan mereka tidak menjadi anak yang diam-diam di belakang saya. Ya, ada anak yang, saudara, saya kenal satu keluarga, dan keluarga ini benar-benar cinta Tuhan. Dan dia tidak boleh anaknya nonton Satria Baja Hitam atau Power Rangers, ya. Saudara, waktu itu masih lagi ngetren-ngetrennya tuh Power Rangers. Saudara, anaknya memang tidak pernah nonton di depan papa mamanya, nonton di kamar pembantu. Ya. Ini kan percuma, saudara. Ngapain? Saya ketemu dengan anak-anak yang seperti itu. Karena tidak pernah bisa terbuka sama orang tuanya. Mereka pacaran backstreet. Ngapain? Apa kita mau cari orang dibohongin terus sama anak, saudara? Ya. Saudara, dan saya belajar untuk anak saya ajar tentang kebenaran. Dan mereka memilih sendiri untuk membuang semua tentang Pokemon, ya. Mereka pilih sendiri, saudara. Sekarang kan lagi ada kartu apa sih, saya tidak tahu, saudara. Kartu apa? Ya itu betul. Yang itu yang sangat tren, saudara. Di sekolah mereka pada itu. Dan anak saya sendiri yang memutuskan. Dia bilang, ya itu kartunya ya. Dan anak saya sendiri yang memutuskan. Dia bilang, mah itu kartu setan. Ya, dia baca, karena anak saya sekarang udah mulai besar ya, udah umur 11 tahun ya. Jadi dia bisa baca di internet. Dan dia baca di internet tentang kartu itu, ada sejarahnya, ada segala macam. Dan kemudian dia berkata, enggak mah, saya enggak akan main. Dia dapat bahkan 1 set kartu itu yang asli, dia bagiin ke teman-temannya. Dan dia bilang, kamu yang mau ambil deh, dia bilang gitu ya. Tapi saya enggak akan mau, dia bilang, saya enggak akan pegang kartu itu. Dia bilang, saudara, dan saya bersyukur, dia bertumbuh. Pada waktu semua teman-temannya mulai ngomong film Harry Potter bagus, dia ambil keputusan untuk tidak. Saya tidak larang. Bahkan saya bilang, kamu mau nonton? Ayo, mama temenin nonton sama-sama. Ya, kita nonton sama-sama, kita akan lihat mana yang benar, mana yang bohong. Kita akan berdoa. Tapi anak saya memutuskan, enggak mah, saya tidak mau nonton film setan. Ya, saya bersyukur, saudara, bahwa iman mereka bertumbuh. Karena itu jangan paksa.
Ya, jangan paksakan. Ya. Setiap anak punya ritme tersendiri. Tapi ajar dari kecil mereka berharap kepada Tuhan, bukan berharap pada kita. Ya, imannya bukan karena kita paksa, tapi iman yang penuh dengan pengertian, yang penuh dengan bertumbuh di dalam Tuhan. Kita lanjutkan, saudara. Kita lihat ayat 13. Celakalah mereka sebab mereka melarikan diri daripadaku. Binasalah mereka sebab mereka memberontak terhadap aku. Saudara, kadang-kadang kita tidak mau melakukan apa yang Tuhan mau. Dan ketidaktaatan dalam hidup kita, saudara ya, ini akan turun kepada anak-anak kita. Saudara, misalnya hati kita ini tidak mau mengampuni, hati kita pahit, ini memberontak sama Tuhan, maka itu turun sama anak-anak kita. Anak-anak kita juga akan memberontak kepada kita, saudara. Nah, seringkali tanpa sadar kita banyak sekali orang-orang yang dalam hatinya itu menyimpan banyak hal. Itu pemberontakannya kepada Tuhan. Dan itu menimbulkan banyak masalah dalam keluarga, saudara. Saya bersyukur, saudara ya, saya memberikan banyak hal, saudara. Salah satunya, saya itu sama ayah saya ya, saya tidak pernah, saudara, punya kemarahan atau pemberontakan. Saya belajar yes man, gitu ya. Istilahnya, apapun yang dikatakan dia, saya belajar taat. Karena saya mengerti dia otoritas saya, dia tudung rohani saya belajar percaya penuh bahwa dia memberikan yang terbaik buat saya. Saudara, dan itu anak-anak saya bisa punya seperti itu. Saudara, anak saya, saudara, ya selalu berkata, kalau mama bilang itu buruk, maka itu pasti buruk. Kalau mama bilang itu baik, maka itu pasti baik. Saudara, mereka bisa punya kepercayaan yang kuat. Salah satunya, saudara, pada waktu teman-temannya waktu itu ya, semua sudah punya handphone. Terus temannya berkata sama dia, lah pasti bisa lah, papa mama kamu mah bisa beliin handphone, cuma kagak mau aja, katanya ya. Terus saya bilang sama dia, gimana kamu pengen handphone? Dan anak saya bilang, kalau menurut papa dan mama belum waktunya saya punya handphone, ya berarti itu belum baik buat saya. Saya bersyukur, saudara. Ya, walaupun akhirnya kami putuskan tahun lalu Desember kami kasih mereka hadiah handphone, saudara ya. Saudara, tetapi saya bersyukur ya. Saya melihat bahwa mereka belajar menundukkan diri. Saya lihat bagaimana mereka belajar untuk taat, saudara. Saudara, mereka bersyukur untuk apa ya yang saya tetapkan dalam hidup mereka. Kita lanjutkan, saudara. Kita lihat ayat yang 14. Seruan mereka kepadaku tidak keluar dari hatinya. Saudara, ini hari-hari di mana ada begitu banyak orang ya melakukan semua di luar dengan di hati itu berbeda. Tapi ini terasa, saudara ya. Suami yang tidak sungguh-sungguh mengasihi istrinya terasa. Ya, istri yang tidak sungguh-sungguh mengasihi suaminya terasa. Walaupun seringkali kita melakukan rutinitas tapi tidak keluar dari hati. Saudara, saya seringkali lihat anak-anak bawa gambar ya. Terus mamanya bilang, ya bagus, gitu ya. Apa saudara pikir anak-anak tidak kerasa? Kerasa. Dia kerasa kalau disepelekan. Dia kerasa kalau tidak diperhatikan, saudara ya. Dan satu kejadian kecil sampai saya senyum, saudara. Saya punya staff atau punya teman yang bersama-sama tapi di bawah saya, saudara ya. Dia itu besar dan juga sudah cukup rohani, saudara ya. Sudah sangat tahu tentang kebenaran, sudah mengajar jadi hamba Tuhan. Nah, sekali waktu, saudara ya, dia itu membawa laporan ke tempat saya. Saudara, dan dia membawa laporan ke tempat saya itu lagi ndak mood, saudara ya, untuk ngomongin kerjaan. Saya lagi capek banget, saudara. Jadi begitu dia ngomongin, dia bilang, Ci, saya mau lapor dan saya mau ngomongin tentang kerjaan. Saya bilang, laporannya taruh di situ aja deh. Dia bilang gitu ya, kita ngomongnya lain kali. Saudara, sejak saat itu, dia ndak pernah mau memberi laporan sampai hari ini. Dia belum berdamai dengan saya. Setiap kali saya tanya ya, kenapa sih kamu tidak mau ngasih laporan? Dia bilang, saya pernah ngasih dan Cici tidak pernah nanggapin dengan sepenuh hati. Buat apa saya kasih laporan? Saudara, jadi rupanya, saudara, tidak peduli besar atau kecil, semua orang butuh ditanggapi dengan hati. Butuh ditanggapi dengan hati, saudara. Dan itu menjadi satu pelajaran buat saya. Dan saya berkata, iya ya. Bahkan pendeta pun istilahnya ya, butuh ditanggapi dengan hati. Ya. Kalau kita sepelekan dan tidak ditanggapi dengan hati, itu bisa menimbulkan luka yang dalam.
kita pikir cuma soal kecil. Buat saya waktu itu sungguh-sungguh saya pikir itu soal kecil, saudara ya. Tetapi itu ternyata melukai dia begitu rupa, saudara. Saudara, jadi hati-hati. Saya punya seorang anak saya yang besar ini, saudara, juga begitu. Dia dulu, saudara, punya guru art, guru menggambar, itu bisa mendekati dia dari hati. Kan dia menjadi nilai gambarnya itu selalu A+. Dia menjadi yang terbaik, saudara, menggambarnya. Dan kemudian guru gambar itu keluar dan diganti dengan guru yang begitu datar. Jadi kalau ngajar itu tidak ada sentuhan dari hati, tapi cuma sekedar mengajar. Dan nilai anak saya menggambarnya sekarang C-, saudara ya. Saudara, dan setiap kali saya tanya kenapa, dan dia bilang males, tidak ada semangat kok buat gambar. Jadi saudara, kalau engkau ingin bahwa anak-anakmu menjadi anak-anak yang luar biasa, suamimu menjadi suami yang luar biasa, doamu menjadi doa yang punya kuasa dan otoritas, lakukan segala sesuatu dari dalam hati. Lakukan dengan hati, itu akan berbeda ya. Kita lihat yang terakhir, saudara ya. Kita lihat yang terakhir, ayat yang ke-16. Mereka berbalik kepada Baal. Mereka adalah seperti busur tipu. Pemuka-pemuka mereka akan tewas oleh pedang karena ucapan mereka yang kasar. Saya berdoa hari-hari ini kita waspada terhadap ucapan kita. Saudara, Alkitab bicara banyak tentang mulut, lidah, bahwa mati dan hidup dikuasai oleh lidah. Ada banyak orang yang ucapannya kasar, dan ini menghancurkan banyak hal, saudara. Menghancurkan hidup pasangannya, keluarganya, suaminya, mertuanya. Saudara, ada orang-orang, saudara, yang kata-katanya mengutuki dirinya sendiri atau mengutuki, saudara ya, pekerjaannya. Misalnya setiap kali ditanya, gimana kerjaan? Sepi, gak mungkin berhasil lah kerjaan begitu, saudara ya. Ini membuat saudara kutuk itu ada dalam hidupnya. Saudara, ada orang-orang, saudara, yang perkataannya selalu, saudara, yang negatif. Belum apa-apa pagi udah bilang ini, aduh, mendung, badanku pegel semua ya. Lihat mendung, gua jadi gak semangat hidup, saudara ya. Saudara, ini perkataannya membuat jadi racun, saudara, ya, di dalam, saudara, kehidupan. Tapi saya berdoa supaya perkataan kita menjadi perkataan yang menghidupkan, perkataan nubuatan yang punya kuasa. Perkataan kita keluar dari doa-doa kita yang merubah keadaan. Perkataan kita sudah akan membangkitkan banyak orang yang letih lesu. Mari saudara, dan perkataan kita akan membawa setiap keluarga kita manis berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Saya rindu kita menyanyikan bersama keluargaku melayani Tuhan. Tahu lagu itu? Dan pada waktu yang tahu bisa nyanyi, ya, saya minta kita ambil waktu sebentar untuk mendoakan keluarga kita. Ya, kita minta ampun untuk setiap perkataan yang negatif, kesalahan-kesalahan, dan kemudian kita akan doakan keluarga kita sebentar di hadapan Tuhan. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat memisahkan kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Sekali lagi. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat memisahkan kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Kalau badai hidup coba menghalangi, tetapi kuasa Tuhan buka jalan kami. Bersama keluargaku melayani Tuhan,
bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Biar musik mengalun dengan lembut, kita berdoa. Satu kerinduan kami bersama keluarga kami. Kami akan berlari mencapai garis akhir. Kami mau melayani dan mengasihi Engkau lebih dari segalanya. Kami tahu selama kami hidup akan ada gelora, akan ada badai, akan ada begitu banyak hal. Tapi bersama Engkau Tuhan, kami tahu kami akan lebih dari pemenang. Mari buat setiap dari kami bisa menjadi semakin seimbang. Buat setiap dari kami Tuhan menjadi semakin bijak. Buat setiap dari kami boleh jadi rendah hati dan turun untuk memberkati seluruh keluarga kami. Biar setiap dari kami, kata-kata kami boleh menghidupkan, boleh menjadi berkat buat semuanya. Mari mampukan dan kuatkan kami. Turunkan pengertian dan kasih. Turunkan Tuhan pemulihan demi pemulihan di dalam keluarga. Turunkan Tuhan persatuan. Turunkan kasih perlindungan-Mu Tuhan. Jauhkan dari yang jahat. Kami berharap lebih daripada segalanya kepadamu. Engkaulah menjadi inti keluarga kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Anda diberkati dengan pemberitaan firman Tuhan. Dapatkan kaset, VCD, CD, MP3, dan buku-buku rohani dari hamba-hamba Tuhan Evangelis Yusak Cipto, Pendeta Petrus Agung, Evangelis Iin Cipto, dan hamba-hamba Tuhan lainnya. Tersedia juga banner dan alat-alat tarian lainnya. Hanya di toko buku Bless to Bless. Bless to Bless. Bless to Bless.